Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayuhan nas wa ati'u rahimakumullah. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman. Ittaqullah wa kunu ma'as sadiqin. Allahu akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, jamaah Idul Adha yang berbahagia, marilah kita pusatkan akal dan pikiran kita untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Hanya karena dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala, hati kita akan memperoleh ketenangan. Ala bidzikrillah tatmainnal qulub. Ketahuilah bahwa hanya dengan mengingat Allah, hati kita akan menjadi tenang. Jika hati kita sudah menjadi tenang, maka pikiran kita akan menjadi kuat, perasaan kita menjadi halus, tingkah laku kita menjadi berakhlak dan berkarakter. Dan dengan ketenangan hati, kita akan selalu berbuat baik dan malu untuk berbuat jahat. Hormat kepada orang-orang yang memang memiliki atau diberi kepercayaan untuk memimpin kita, kepala desa, dusun, imam. Kita hormati mereka, dan mereka yang tenang hatinya akan senantiasa menghargai yang sebaya dengannya dan menyayangi anak-anak atau yang dibawa darinya. Itulah efek dari orang yang senantiasa mengingat Allah dan tenang hatinya. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Marilah kita semua berdoa, mengiringkan salawat, salam dan rahmat keselamatan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang begitu memperhatikan terhadap orang-orang duafa, orang-orang yang lemah di antara kita. Nabi dengan tegas mengatakan, innama tunsaruna wa tunsakuna bidu'afaikum. Hanyalah engkau ditolong oleh Allah, dikaruniai rezeki oleh Allah, karena ada orang-orang papa, ada orang-orang du'afa, ada orang-orang lemah di antaramu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hari ini seluruh umat Islam secara gegap gempita mengucapkan kalimat takbir, Allahu akbar. Artinya kita agungkan Allah. Allahu akbar. Allah maha besar. Bumi, langit dan seluruh isinya tidak ada artinya dibanding kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan saja hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa jarak antara bumi dengan ujung dari semesta ini yang biasa disebut ars itu adalah 80.000 tahun perjalanan. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Seluruh peribadatan, kebaktian, penghambaan hanya boleh diarahkan dan tunduk semata kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allah maha besar. Selain Allah kecil, tidak ada artinya. Oleh karena itu, Allahu akbar walillahul hamd, artinya pantaslah kalau segala puji hanya kita tujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Jamaah Idul Adha yang berbahagia, setiap 10 Zulhijjah telah disyariatkan untuk kita bersama-sama berhaji bagi yang mampu dan menyembelih korban bagi yang berkecukupan. Haji
wajib bagi yang mampu, dan kurban sunnah muakkad bagi yang mampu juga. Apa tujuan ibadah ini? Tujuannya ibadah ini adalah agar kita menjadi manusia mukhlisin, manusia yang ikhlas. Jadi setiap ibadah itu disyariatkan oleh Allah ada tujuannya. Semua ada tujuannya. Jadi jangan sampai kita berjudi beribadah. Ada dosa yang paling besar selain judi, yaitu kita berjudi dengan ibadah kita. Yang mana dikatakan berjudi dengan ibadah kita. Kita sholat lalu kita mengatakan, urusan Allah nanti itu pahalanya. Saya berpuasa, urusan Allah nanti. Saya tidak tahu itu apakah diterima atau tidak. Itu namanya berjudi. Karena kita tidak tahu. Namanya judi, kita mengundi. Oleh karena itu, mari kita beribadah dan tahu hasilnya. Karena semua sudah digambarkan dalam Al-Quran. Bahwa kalau kita berpuasa, buktinya kalau puasa kita diterima adalah kita menjadi takwa setelah Idul Fitri. Yang mana itu takwa? Kita senantiasa menjauhi larangannya dan melaksanakan perintahnya. Kecil-kecil, tidak usah terlalu jauh. Kita bicara korupsi, tidak usah. Anjuran Allah Subhanahu wa Ta'ala, anak berbakti kepada kedua orang tua. Wala taqul lahuma janganlah seorang anak mengatakan kepada orang tuanya. Itu saja larangan kecil. Kita hindari. Suami melarang kita online, suami melarang kita pose-pose di depan handphone, hentikan. Kita taati suami, karena itu adalah perintah. Dan itulah bukti bahwa puasa kita sudah diterima oleh Allah dengan menjadi kita takwa. Demikian juga solat. Solat sudah dikatakan oleh Allah bahwa bagian solat, maka dia akan terhindar dari perbuatan keji dan mungkar. Jadi orang yang salat jangan mengatakan, nanti Tuhan urusannya itu diterima salatku atau tidak. Itu namanya menjudi dengan ibadah kita. Tetapi salat yang diterima oleh jelas bahwa orang yang rajin salat pasti terhindar dari berbuat keji dan berbuat mungkar. Yang mana itu keji? Keji itu berjudi, mencuri, merampok. Yang mana itu yang mungkar? Memutus silaturahmi, membicarakan orang di belakangnya baik benar ataupun lebih-lebih kalau tidak benar. Itu mungkar. Dan kemudian Allah mensyariatkan haji, mensyariatkan kurban supaya kita menjadi manusia yang mukhlisin, ikhlas. Yang mana itu ikhlas? Ketika kita mendapatkan sesuatu di luar harapan kita, maka kita tidak akan kecewa dan tidak merubah silaturahmi kita kepada orang lain. Kita berharap besok akan terjadi A, tahu-taunya yang terjadi B. Orang ikhlas tidak akan merubah silaturahminya sama masjid, sama manusia lain, karena dia sholat. Dia tidak mau berbuat mungkar. Dia ikhlas sehingga tidak merubah apapun dari cobaan yang diberikan Allah kepada kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dari Idul Adha ini kita mendapatkan 3 manfaat. Yang pertama, Ibrahim. Ibrahim ini mempunyai putra yang bernama Ismail. Tidak seperti kita. Ismail ini didapatkan dengan perjuangan yang luar biasa. Nanti di usia tua, Nabi Ibrahim baru bisa melahirkan Ismail. Itu pun disertai dengan doa dan usaha yang maksimal. Dia sudah kiri kanan mencari usaha agar mendapatkan putra. Dan akhirnya doa beliau dia panjatkan kehadirat Allah. Dan Allah mengabulkannya sesuai dengan firman Allah. Ud'uni astajib lakum. Mintalah kepadaku dan aku akan kabulkan permintaanmu. Maka akhirnya mengandunglah istri beliau. Dan akhirnya lahirlah putra yang dirindukannya. Putra itu beri nama Ismail. Dia dididik dengan baik. Ismail ini anak yang dididik dengan baik. Diberikan pendidikan akhlak, diberikan pendidikan agama, diberikan makna tujuan hidup kita. Apa sih tujuan hidup kita ini di dunia? Apakah tujuan kita ini hanya makan, minum? Ismail ini mendapatkan pendidikan dari orang tuanya bahwa tujuan kita diciptakan oleh Allah adalah untuk beribadah. Wa ma halaqtul jinna wal insa illa liya'budun.
tidaklah saya ciptakan jin dan manusia tujuan utamanya adalah illa liya'budun, kecuali untuk beribadah kepadaku. Ismail tahu betul itu, sehingga kemudian tiba-tiba Tuhan datang dalam mimpi Ibrahim meminta agar supaya Ismail disembeli. Bayangkan kalau kita yang diperintah Allah tiba-tiba disuruh menyembeli anak kita, mampukah kira-kira kita? Tentu tidak. Oleh karena itu Ibrahim memberikan contoh. Ibrahim sebagai manusia biasa agak sedih, tetapi apa boleh buat, itu adalah perintah Allah dan tentu dia tidak akan mampu menolak perintahnya. Begitulah cara orang beriman meletakkan cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Yang kedua, kenapa Ismail yang masih muda itu mau saja disembeli bapaknya? Kalau kita anak muda mau disembeli bapak, mungkin lari kita atau kita melawan. Awas kau bapak, kalau kau sembeli saya sembeli duluan, saya lebih kuat daripada bapak. Tapi ternyata Ismail tidak. Dia percaya bapaknya atau ayahnya itu tidak akan pernah membohongi dia. Dia tidak ragu bahwa itu benar perintah Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena selama dia mendidik Ismail, dia menjadi bapak yang betul-betul bapak, memberikan contoh dan suri teladan kepada anaknya. Dia menyuruh anaknya sholat, dia juga sholat. Dia menyuruh anaknya berbuat baik kepada sesama, dia juga berbuat baik kepada sama. Kadang-kadang kita menyuruh anak kita sholat, tapi kita sendiri kadang lupa dan lalai dari sholatnya. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Bapak Ibu sekalian, jamaah Idul Adha yang saya hormati, dari sini kita mendapat hidayah bahwa ternyata Ismail dan Ibrahim ini diuji oleh Allah, dan ternyata seluruh para nabi itu pernah diuji keikhlasannya. Nabi Sulaiman diuji dengan kekuasaan dan kekayaan. Jadi ternyata Bapak Ibu, kaya, kekuasaan itu adalah ujian. Dan kalau kita tidak sanggup menghadapi ujian, maka kita akan seperti Fir'aun, menjadi sombong, menjadi angkuh, menjadi tidak peduli sama yang lain. Bahkan Fir'aun diuji Allah dengan kekuasaan, dia malah mengaku menjadi Tuhan. Nabi Ayub diuji dengan kemelalatan dan sakit yang mengerikan. Tidak ada satupun di dunia ini yang pernah mengalami penderitaan semenderita-menderitanya Nabi Ayub. Oleh karena itu, kalau kita diuji oleh Allah sedikit-sedikit saja, mungkin proyek tidak menang tender, mungkin padi lagi gagal panen atau apa, mari senantiasa kita bersabar dan mengingat bahwa kita ini adalah atak, kita ini adalah hamba yang senantiasa diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita tidak berubah kepada Allah, tidak berubah pengabdian kita kepada Allah hanya gara-gara kita mendapatkan musibah. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tadi saya sudah paparkan tentang bagaimana cobaan-cobaan yang menimpa para nabi. Oleh karena itu, saya berharap dengan hari raya Idul Adha ini dan hari raya Korban ini, kita benar-benar mampu menghadapi ujian dan tantangan kehidupan, di mana mata uang semakin tidak bernilai harganya. Kita bawa ke pasar 100.000, kayak kita bawa uang 10.000. Itu adalah cobaan dan ujian terhadap bangsa dan negara kita. Oleh karena itu, kita harus bersabar senantiasa dan mengingat bahwa Rasulullah SAW sudah membuktikan kepada kita bagaimana beliau berkorban, berdarah-darah, dilempari, diberi panah, sampai sahabat-sahabatnya wafat karena demi tetap menetapi ajaran Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Di akhir khutbah ini saya ingin menyampaikan kepada kita satu firman Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah dalam Al-Qur'an, "Apakah kamu mengira bahwa kamu akan gampang masuk surga?"
padahal belum datang kepadamu cobaan, sebagaimana halnya orang-orang terdahulu sebelum kamu. Mereka ditimpa malapetaka, ditimpa kesengsaraan, serta digoncangkan dengan berbagai macam musibah dan bencana alam. Sehingga berkatalah Rasulullah dan orang-orang yang beriman bersamanya, ya Allah, kapan datang pertolongan Allah? Ingatlah, sesungguhnya Allah, pertolongan itu sangat dekat. Semoga kita dihilangkan oleh Allah akan kebatilan, sehingga sedikit banyaknya kita turut andil dalam memperjuangkan agama Allah ini. Aqulu qauli hadza wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.